Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore Pak, selamat sore Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari pertanyaan-pertanyaan kuis saya yang saya eh, kerjakan. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Romaito Agustina Silain dengan NIM 042 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Izin Pak, izin Bu ingin men-share hasil saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai software. Yang pertama, sebenarnya apa sih itu software? Software adalah kumpulan program komputer, instruksi, dan informasi yang bekerja di dalam komputer untuk mengendalikan dan menjalankan berbagai tugas. Ini termasuk program-program seperti Microsoft Office untuk pekerjaan kantor, sistem operasi seperti Windows atau macOS untuk menjalankan komputer, serta aplikasi lain seperti perangkat web, game, atau perangkat lunak pengembangan yang digunakan untuk tujuan tertentu. Software memungkinkan komputer kita untuk melakukan berbagai pekerjaan dan aktivitas. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis software. Yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang menjalankan komputer dan menyediakan antarmuka perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak. Ini mengendalikan berbagai aspek operasi komputer seperti manajemen memori, manajemen file, dan antarmuka pengguna. Seperti contohnya Windows atau Microsoft, macOS, Linux atau berbagai distribusi seperti Ubuntu, CentOS, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software. Perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau membantu pengguna dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Ini termasuk berbagai aplikasi yang digunakan untuk tujuan spesifik. Contohnya Microsoft Word atau pengolah kata, ada Photoshop, pengedit gambar, Mozilla Firefox untuk peramban web. Kemudian yang selanjutnya perangkat lunak utilitas atau utility software. Perangkat lunak utilitas adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna untuk atau menjalankan tugas-tugas khusus yang tidak terkait dengan tugas utama komputer. Ini meliputi alat-alat yang membantu dalam pemeliharaan, keamanan, atau manajemen sistem. Contohnya antivirus, utilitas pemulihan data, dan manajemen kata sandi. Yang selanjutnya, perangkat lunak sistem atau sistem software. Perangkat lunak sistem adalah perangkat lunak yang berperan dalam manajemen, pengawasan, dan operasi perangkat keras komputer. Ini termasuk perangkat lunak yang mendukung fungsi dasar komputer. Contohnya BIOS, BIOS. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak pengembangan atau develop software. Perangkat lunak pengembangan adalah alat-alat yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak untuk membuat, menguji, dan merancang aplikasi dan sistem. Contohnya Visual Studio untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, Android Studio untuk pengembangan aplikasi Android. Oke, yang selanjutnya, Generic Process Framework dalam Software Engineering. Di sini saya akan menjelaskan 5, yaitu yang pertama, komunikasi, yaitu aktivitas ini melibatkan pemahaman kebutuhan pelanggan dan pemangku kepentingan serta pengomunikasian dengan tim pengembangannya. Yang kedua, planning atau perencanaan. Ini mencakup perencanaan proyek, alokasi sumber daya, estimasi waktu,
dan biaya serta perencanaan manajemen risiko. Yang ketiga adalah modeling atau pemodelan. Pada tahap ini, model perangkat lunak dibuat untuk mendokumentasikan persyaratan dan desain perangkat lunak. Kemudian yang keempat adalah konstruksi atau konstruksi. Konstruksi ini adalah fase di mana perangkat lunak sebenarnya dikembangkan dengan menulis kode, menguji, dan mengintegrasikan komponen. Dan yang terakhir adalah deployment atau implementasi. Pada terakhir ini melibatkan implementasi perangkat lunak ke lingkungan yang sesungguhnya dan dukungan setelahnya. Baik, yang selanjutnya adalah software proses atau proses perangkat lunak. Software proses adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur, metodologi, dan proses yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan dari software proses adalah mengorganisasi dan mengelola seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, dengan tujuan mencapai hasil yang berkualitas dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Software proses membantu mengurangi risiko proyek, meningkatkan transparansi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Beberapa aspek penting dari software proses yaitu meliputi perencanaan. Perencanaan ini melibatkan identifikasi tujuan proyek, alokasi sumber daya, perencanaan jadwal, dan estimasi biaya. Perencanaan proyek perangkat lunak adalah langkah awal dalam software proses. Yang kedua adalah analisis kebutuhan, yaitu melibatkan analisis kebutuhan, yaitu pada tahap ini tim pengembangan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna serta mengonversinya menjadi spesifikasi perangkat lunak yang jelas. Yang ketiga adalah desain. Desain ini melibatkan pembuatan rencana teknis dan desain perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang ada. Desain mencakup arsitektur perangkat lunak, antarmuka pengguna, dan struktur data. Kemudian yang keempat adalah implementasi. Implementasi adalah langkah di mana kode perangkat lunak sebenarnya ditulis. Programmers mengubah desain menjadi kode yang yang selanjutnya adalah pengujian. Setelah kode selesai, perangkat lunak diuji untuk memastikan bahwa itu bekerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Pengujian mencakup pengujian fungsional, fungsian integrasi, fungsian kesalahan, dan banyak lagi. Yang keenam adalah pengiriman atau deployment. Dalam perangkat lunak diimplementasikan ke lingkungan produksi, yang berarti itu siap digunakan oleh pengguna akhir. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Pemeliharaan itu adalah tahap berkelanjutan di mana perangkat lunak diperbarui, diperbaiki, dan disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna. Software proses dapat mengikuti berbagai model atau metodologi pengembangan, seperti model air terjun atau yang disering dengan waterfall model, dan model iteratif ataupun model agile seperti Scrum. Model-model ini menentukan cara aktivitas-aktivitas ini diatur dan dijalankan selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya adalah software proses. Software proses model itu adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana pengembangan perangkat lunak di organisasi dijalankan dan dikelola. Adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama model air terjun atau waterfall model, yang kedua spiral, yang ketiga model prototype atau prototyping model, yang keempat model iteratif dan incremental, yang kelima adalah model agile yang memiliki contoh seperti Scrum. Yang selanjutnya adalah prescriptive software process model, yang ada dua, yaitu yang pertama model waterfall atau model air terjun yang tadi, dan yang kedua model spiral atau dan selanjutnya akan saya jelaskan. Tetapi yang pertama saya akan jelaskan yaitu model waterfall atau model air terjun. Model air terjun adalah
model proses perangkat lunak yang sangat linear dan berurutan. Proses pengembangan berlangsung berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahap-tahapan umumnya yaitu dimulai dari analisis. Pada tahap ini, kebutuhan pelanggan dikumpulkan dan diterjemahkan menjadi dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kedua, desain. Di dalam tahap desain ini, perangkat lunak secara rinci disusun termasuk arsitektur, struktur data, dan antarmuka pengguna. Yang ketiga, implementasikan. Pada tahap ini, tim pengembangan mulai menulis kode perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang selanjutnya, tahap pengujian. Setelah implementasi, perangkat lunak diuji untuk memastikan bahwa itu memenuhi spesifikasi dan berfungsi dengan baik. Kemudian, pada tahap operasi dan pemeliharaan, setelah perangkat lunak diterbitkan, pemeliharaan berkelanjutan diperlukan untuk perbaikan dan peningkatan. Keuntungan daripada model waterfall ini adalah model ini mudah untuk dipahami dan dapat digunakan untuk proyek dengan spesifikasi yang stabil, proses yang berurutan dan yang terstruktur. Tetapi memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Risiko penundaan proyek jika ada perubahan. Model yang kedua adalah model spiral. Model spiral adalah mode iteratif yang memprioritaskan manajemen risiko dan evolusi perangkat lunak. Proses pengembangan melibatkan serangkaian iterasi siklus yang disebut dengan putaran. Adapun tahap-tahapannya dimulai daripada perencanaan, yaitu tahapan awal yang mencakup penentuan tujuan, perencanaan, analisis risiko, dan penjadwalan untuk pemutaran berikutnya. Yang kedua adalah risiko. Evaluasi risiko. Risiko proyek dievaluasi dan langkah-langkah pengelolaan risiko ditentukan. Yang tahap yang selanjutnya adalah rekayasa. Dalam tahap ini, implementasi perangkat lunak dimulai berdasarkan rencana dan perubahan yang telah diidentifikasi. Tahap yang selanjutnya adalah evaluasi. Setiap putaran diakhiri dengan evaluasi yang menyeluruh untuk menilai kemajuan dan memutuskan apakah proyek harus dilanjutkan ke putaran berikutnya atau dihentikan. Dalam model ini memiliki keuntungan, yaitu model ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan, manajemen risiko yang kuat, dan pengembangan berkelanjutan. Mendorong transparansi dalam pengembangan perangkat lunak. Namun, ada juga kelemahannya di mana proses iteratif ini memerlukan manajemen yang kuat dan terampil untuk mengkoordinasikan setiap putaran yang baik. Dalam kedua model ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak. Model air terjun cocok untuk proyek yang spesifikasi yang stabil, sementara model spiral cocok untuk proyek yang yang kuat pada manajemen risiko. Pemeliharaan model yang tepat tergantung pada karakteristik proyek, kebutuhan pelanggan, dan tingkat fleksibilitas yang dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah contoh agile model. Contohnya adalah Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas kolaboratif tim dan pengiriman perangkat lunak secara teratur dan terulang. Dalam produk owner, peran utamanya yaitu kita mulai dari produk owner. Produk owner bertanggung jawab atas pengembangan produk, mengelola daftar kebutuhan, dan mengatur prioritasnya. Yang kedua, peran utama dari Scrum Master bertanggung jawab untuk memastikan tim mengikuti prinsip Scrum dan menghilangkan hambatan yang memungkinkan muncul. Selanjutnya, tim pengembang. Tim yang bekerja untuk menghasilkan perangkat lunak secara sprint. Artefak pentingnya yaitu produk backlog, yaitu daftar kebutuhan pengguna atau fitur-fitur yang harus diimplementasikan dan yang dikelola oleh product owner. Sprint blocking, daftar tugasnya yang harus diselesaikan selama sprint. Incrementalnya, versi perangkat lunak yang lebih lengkap yang dihasilkan setelah selesai sprint.
Aktivitasnya adalah daily scrum, yaitu pertemuan harian yang pendek di mana tim berbicara tentang apa yang telah dicapai, apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin ada. Sprint review-nya pertemuan di akhir sprint di mana tim memperlihatkan increment kepada kepentingan dan mendiskusikan perubahan yang mungkin diperlukan. Pertemuan di akhir sprint ini di mana tim mengevaluasi kinerja mereka dan mengidentifikasi cara untuk memperbaiki proses pengembangan. Keuntungannya, Scrum memungkinkan fleksibilitas dalam mengatasi perubahan kebutuhan pelanggan, memotivasi kolaborasi tim, dan memastikan pengiriman perangkat lunak secara berkala yang dapat digunakan. Namun ada keterbatasannya di mana model ini memerlukan komitmen dan disiplin tinggi dari tim, serta tidak selalu cocok untuk proyek-proyek yang dimiliki spesifikasi yang sangat stabil. Selanjutnya, mengenai umbrella. Umbrella activity atau aktivitas payung adalah istilah dalam pengembangan perangkat lunak yang mengacu pada serangkaian tugas yang mencakup banyak tahap dalam pembuatan perangkat lunak. Aktivitas ini seperti pembawa payung yang melindungi berbagai tahapan pengembangan agar tetap terkoordinasi dan terhubung. Contoh konkret dari aktivitas payung mungkin melibatkan manajemen risiko, di mana mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin timbul sepanjang siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Manajemen konfigurasinya yaitu mengelola perubahan dalam kode sumber, dokumen, dan konfigurasi perangkat lunak, serta memastikan bahwa versi yang tepat dari perangkat lunak dan dokumen tersedia untuk semua anggota tim. Dalam pengujian sistem melibatkan pengujian perangkat lunak secara menyeluruh untuk memeriksa apakah seluruh sistem berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi. Selanjutnya, manajemen proyek. Aktivitas yang melibatkan perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek secara keseluruhan, termasuk alokasi sumber daya, perencanaan jadwal, dan pelaporan kemajuan. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan perangkat lunak, yaitu yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah apa yang perangkat lunak harus lakukan. Misalnya, jika perangkat lunak adalah aplikasi belanja online, maka kebutuhan fungsional mungkin mencakup kemampuan untuk menambahkan barang ke keranjang atau menyelesaikan pembelian. Yang kemudian yang jenis yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini adalah tentang bagaimana perangkat lunak harus bekerja. Ini mencakup hal-hal seperti seberapa cepat perangkat lunak merespons, seberapa aman data yang disimpan di dalamnya, dan seberapa andal sistemnya. Yang ketiga adalah kebutuhan perangkat lunak eksternal. Kebutuhan perangkat lunak eksternal ini adalah aturan dari luar seperti hukum atau peraturan yang harus diikuti. Contohnya adalah peraturan privasi data yang perlu diikuti. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan perangkat lunak internal. Kebutuhan perangkat lunak internal ini adalah aturan yang berkaitan dengan cara perangkat lunak dibuat. Misalnya menggunakan bahasa pemrograman tertentu atau memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup. Yang selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis ini adalah apa yang diharapkan dari segi bisnis. Misalnya, perangkat lunak mungkin harus membuat operasi bisnis menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pengguna. Dalam kebutuhan pengguna ini adalah apa yang diinginkan oleh orang yang akan menggunakan perangkat lunak. Misalnya, tampilan perangkat lunak yang mudah digunakan atau dukungan untuk berbagai bahasa. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika saya memiliki kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon sekian dan terima kasih.